Kedengeran nggak suaranya teman-teman? Di chat aja. Lanjut ya. Jadi kemarin kita udah beberapa kali ngemodelin model lewat SAP 2000 di dalam modelnya. Nah, kali ini kita mau coba ngemodelin tapi dari AutoCAD gitu kan, dari AutoCAD karena kebanyakan gambar itu grid-nya itu susah, nggak beraturan sehingga tidak modular lah bangunannya, sehingga menurut saya lebih mudah kalau misalnya kita memodelkan dari AutoCAD. Kita coba ya langsung aja. Jadi di sini saya punya project sebelumnya. Project sebelumnya bikin rumah sih sederhana kecil-kecilan. Nah, rumah 2 lantai gitu kan. Rumah Pak Hussein nih, rumah Pak Hussein. Jadi bentuknya kayak gini, lebar 6 meter ya kan, 3 lantai. Per lantainya 3,45, 3,4, 3,35 ya kan. Nah, denahnya seperti ini. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam chat, gambarnya nggak ada. Stop share, bentar. Oke. Nah, ini nih gambarnya. Jadi, kita akan memodelin rumah 3 lantai, rumah sederhana, nih, lebarnya 6 meter, kalau nggak salah ya. Panjangnya lupa nih berapa, 20-an sekian meter. Jadi, kita akan bikin model di AutoCAD. Caranya pertama adalah gini, bikin satu sheet baru, blank modul, ya kan. Sekarang udah kelihatan ya gambarnya ya. Kita bikin blank drawing satu di sini. Kita copyin, sudah bang, oke. Jadi gambarnya kita copy dulu nih, denahnya nih. Copy aja seperti biasa. Satu aja, nggak usah sama kop-kopnya. Jadi kita cuma mau ngambil grid strukturnya aja sebenarnya. Misalnya gini kan. Ini cetak RLC, copy, lalu masuk ke apa namanya, drawing baru. Nah ini sebenarnya di sini kita cuma mau ngambil grid strukturnya aja sih, grid strukturnya kayak gini. Nah jadi dari sini kita bikin garis strukturnya. Jadi biar gampang ini kita bikin blok dulu, cetak LB jadiin satu blok. Lantai 1, lantai dasar. Oke, udah jadi satu blok. Terus yang berikutnya lagi lantai 2-nya kita lantai dasar, lantai 1 kita kopikan juga. Copy. Nah di sini cetak paste, paste. Kedua, Pak jangan lupa direkod. Oke, udah kok, udah direkod. Udah kok rekod. Lantai 2, sekarang kita lantai 3. Lantai 3. Copy, pindahin ke tempat yang baru. Rapi.
Ini kita bikin blok juga, Ctrl B, atau klik B, enter, kita bikin lantai 3. Nah, jadi ini udah jadi kan ya, masuk blok-blok di dalam sini. Berikutnya kita harus layer berikutnya, kita bikin satu layer khusus untuk bikin frame. Misalnya kita pilih terserah apa aja sih, beton misalnya ini. Oh jangan, bikin layer baru. Ya boleh lah beton lah. Ini saya misalnya selamat bergabung yang baru datang, kita baru mulai. Kita di sini mau ngemodelin model bangunan dari AutoCAD. Habis itu kan kita udah punya nih bikin layer, satu layer khusus yang nggak ada di dalam layer gambar existingnya kan. Terus kita 3D orbit, sehingga gambarnya bisa kita putar kayak gini kan. Terus kita mulai deh menggambar 3D. Intinya di sini cuma memodelkan menggambar 3D aja teman-teman. Misalnya nih lantai 1 ke lantai 2 tingginya berapa sih? Lantai 2 tuh, nah, kita lihat di potongannya. Tingginya 3,45. Nah, jadi di sini betul, yes. Nah, jadi di sini kita bikin garis L, tingginya 3,45. Kita bikin ortogonal 3.450 dengan layer model struktur tadi ya, model struktur, karena nanti layernya yang kita pakai. Habis itu ini di copy, Ctrl+CO, base point-nya di ujung-ujungnya sini. Terus ini kita copyin ke masing-masing grid strukturnya. Misalnya di sini. Jadi setiap ada kolom, ini kan kita bikin garis kolom ya. Setiap ada kolom, ini kita bikin ini, apa namanya, garis kolomnya. Kenapa saya ngambilnya nggak di as? Biar aman aja sih. Jadi kita ambilnya titik terjauhnya, titik terjauh dari si elemen struktur tersebut. Soalnya kalau di as nanti biasanya nggak ketemu satu sama lain. Pengalaman aja. Jadi kalau sering menggunakan ini kok apa namanya, paham sendiri. Ini carport. Nah, kita jadi kolom, ini kan sebenarnya kolomnya ukurannya beda-beda ya teman-teman. Ini kolomnya ukurannya beda-beda. Cuman untuk di sini kita bikin model saja, satu garis dulu saja. Terus ini 3D orbit. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah mengelompokkan garisnya ini. Sebenarnya kalau udah jadi kolom satu lantai gini sih, nggak usah ngikutin apa namanya, denah lantai 2-nya. Ini kita sambung-sambungin aja nih. Kan kita sambung-sambungin aja. Kayak gini kan.
Ini kalau misalnya bentuk bangunannya apa namanya? Ini kalau misalnya bentuk bangunannya terlalu rumit ya. Oke, ini. Tuh, nge-lag kali. Oke. Nanti apa namanya, untuk bangunan-bangunan yang sederhana emang lebih mudah menggambar di SAP sih menurut saya. Karena ngegambar di AutoCAD ini ada kekurangannya juga. Jadi apa namanya, garisnya nggak mesti ketemu nih kayak ini nih. Ini kolom yang di tengah ini sama baloknya ini nggak ketemu. Kalau ngikutin gambar arsitektural ya. Jadi kita langsung lanjut ke sini kayak ini. Nggak ketemu nih. Nanti yang nggak ketemu misalnya ini kolom, ini balok nggak ketemu. Ini harus ditemuin nih, nggak bisa kayak gini caranya. Salah satu harus ada yang ngalah, karena emang sebenarnya secara desain itu harus ketemu, joinnya harus ketemu. Cuman dalam pelaksanaan lapangan kayak ini kan, ini kolom punya lebar nih ya, ini kolom punya lebar. Jadi baloknya itu dia bisa naruhnya sebenarnya nggak ada masalah, mau di sisi sebelah kanan, mau pas as atau sisi sebelah kiri nggak terlalu masalah. Jadi makanya modelnya kita harus menyesuaikan gitu. Jangan apa namanya, jangan kaku-kaku banget. Karena nanti kalau kayak gini di subnya malah cenderung, makanya ini saya geser nih ya, set move, saya geser supaya jadi satu as. Nah, jadi ini kolomnya pas memodelkan jadi nggak pas as, nggak terlalu ngaruh lah, nggak terlalu, maksudnya pengaruhnya nggak terlalu banyak. Lanjutin modelnya. Ya kayak gitu, jadi grid struktur. Kita lanjut lagi bikin balok anak ke sini. Sama kayak ini teman-teman nih. Ini kan apa namanya, kolom yang di tengah ini sama kolom yang di samping ini kan nggak satu as, tidak satu as. Nah ini harus ada yang ngalah. Mana yang ngalah? Dilihat yang secara arsitektural tidak terlalu berpengaruh, gitu kan. Misalnya ini kalau misalnya digeser ke kiri, ini akan nabrak sama sofanya. Jadi bukan ini yang harus digeser. Yang digeser adalah ini. Ini kalau geser kanan kiri dikit nggak akan terlalu ngaruh lah terhadap arsitekturalnya karena berada dalam dinding, sehingga ini apa namanya, kolom yang ini yang akan kita geser ngikutin asnya yang kolom yang di tengah. Kalau udah ketemu sama arsitek tuh biasanya yang sederhana jadi rumit, ya nggak selalu sih, kan yang desain arsiteknya. Nah jadi dia apa namanya, model strukturnya kolomnya jadi nggak pas as kayak gitu, nggak pas as, nggak kenapa-napa. Nanti pas ngegambarin juga ini kan masih secara arsitektural dia menempatkan posisi kolomnya. Kita sebagai engineer sipil itu boleh geser-geser sedikit kolom. Nanti situ ada negosiasi lah sama teman arsitek kita. Ini udah jadi model balok kolomnya. Habis itu chat. Topiknya apa bang? Modelan CAD export to SAP kah? Maaf baru join. Iya. Jadi kemarin kan kita beberapa kali ngemodelin modelnya di SAP 2000, ya kan, Tata Cara membuat model SAP 2000. Sekarang kita nyoba bikin model, karena dari AutoCAD, ya kan, kita modelkan di AutoCAD untuk dipakai di SAP 2000, karena tidak
semua bangunan itu bentuknya modular, asnya seragam, sehingga mudah dimodelkan. Ada beberapa yang susah dimodelkan, sehingga harus kita modelin di AutoCAD biar lebih mudah. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, misalnya, nah ini kan udah jadi nih. Nah, kalau udah jadi, lantai dasarnya misalnya kan nggak terlalu ngaruh, nanti tie beam dan lain sebagainya nggak terlalu ngaruh lah. Ini kita delete aja. Kita udah punya kerangkanya. Nah, sekarang ini yang lantai 2-nya kita plotkan. Kita plotkan di model apa namanya, kerangka tadi untuk kita olah juga. Kayak gini. 3D SketchUp bisa codec sama SAP. Saya belum, kayaknya bisa sih. Sebenarnya yang dicari dari SAP itu adalah DXF-nya. Jadi file DXF yang bisa diimport. Kalau SKP nggak bisa diimport ke SAP. Jadi selama semua ya semuanya harus DXF, ya benar. Berarti kalau dari SketchUp harus di-CAD-kan dulu, DXF dulu, baru mungkin bisa diimport. Kayak gitu. Di sini kita punya lubang void tangga, ya kan. Terus di sini ada kolom kan, ada kolom tambahan. Tadi belum ke gambar nih kolomnya nih berarti. Tadi belum ke gambar kolomnya. Yang di sini. Teman-teman saling diskusi aja ya. Saya nggak hafal-hafal banget soalnya. Mungkin ada beberapa yang teman-teman ilmunya juga dapat dari teman-teman yang lain yang join di sini. Itu kita tambahkan kolom di situ buat bantuin apa namanya, nanti tangga. Nah, terus ini ada balkonnya. Nah, garis balkon ini harus kita gambarin. Ini kalau nggak sesuai dikit, kita bisa apa namanya, kita bisa modifikasi di subnya nanti. Balkon, ya kan, kalau balkon kan dia nggak terlalu ngaruh posisinya di mana. Yang paling penting adalah penempatan void sama bentuk lantainya. Ini habis itu 3D orbit lagi. 3D orbit, kita copy kolom yang di bawah ini ke atas. Cuman panjangnya rubah ya tadi ya, CO. Kita copy ke atas buat kolom lantai 2-nya. Cuman tadi kan tinggi per lantainya tuh, tinggi per lantainya berapa? Tinggi per lantainya tadi kan yang bawah 3,4, yang atas yang bawah 3,45, yang atas 3,4. Nah, berarti yang ini harus kita potong nih. Stretch ke bawah sebanyak 50. 3450, 345. 40 mili. 500 mili. Udah kan ya? Udah kita pendekin 50 cm, terus kita lihat nih yang paling penting adalah penempatan kolom ya. Jadi yang biasanya sering rame ribut sama orang arsitek itu adalah penempatan kolom. Kayak di sini nih. Mana ada? Nah, di sini nggak ada kolom kan dia, nggak ada kolom. Jadi di sini kolomnya dihilangin. Yang ini. Tapi sebenarnya ini pas dinding sih, nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah. Ini juga nggak masalah. Yang nggak boleh itu misalnya ada tiba-tiba kolom dari bawah tapi tidak menerus ke atas. Nah, itu harus koordinasi sama arsiteknya.
boleh apa nggak boleh, bisa atau nggak bisa, menghalangi sirkulasi atau enggak. Nah, satuannya boleh di sini menyesuaikan, nanti kita sesuaikannya pada saat import di sub 2000-nya. Jadi di sini satuannya milih, boleh milih. Nanti ada tahapan berikutnya, nanti saya kasih tahu. Karena yang dibangunannya sederhana, katakanlah ini yang ini kolomnya ini hilang ya, menyesuaikan nama arsitek, meskipun sebenarnya nggak masalah sih di sini. Cek. Oke. Sini kolom, terus yang buat lantai 3-nya kita bikinin gambar baloknya dulu biar nanti nggak keseliwer. Saya kasih contoh bangunan yang paling sederhana. Yang paling penting di sini harus snap to endpoint ya. Intinya joinnya harus ketemu lah. Kalau nggak ketemu nanti susah di subnya. Ini kita bikinin balok-balok anaknya. Kalau bentuk lantainya sama yang bawah, bisa langsung di copy paste. Ini coba kita pakai balok tengah. Soalnya gitu ya. Terus ini kan lantai ini udah selesai, kita hapus aja. Jadi banyak coret-coretnya ya. Terus lantai 3-nya kita snapkan di sana tadi. Nah, ini bentuknya udah sama sini. Bentuknya udah sama, jadi nggak perlu ada perubahan, nggak ada voidnya sama, tadi posisi tangga aja. Terus tinggal ngopi kolomnya. Kolomnya tadi tingginya yang paling atas tuh berapa nih? 3,350, jadi kurangin 50 cm lagi. 3,35 kurangin 5 cm lagi. 3,35 kurangin 5 cm lagi, oke. 3D orbit. Kalau ini naikkan ke atasnya, lalu di snapkan pas di sambungan kolomnya, harus nyambung. Udah chat lagi. Antara kolom dan balok harus solid, atau garis balok bisa nggak tembus kolom. Antara kolom dan balok harus solid, atau garis balok bisa nggak tembus kolom. Harus satu join intinya. Jadi ketika nanti dimodelkan di sub, ketika itu nggak ketemu, nggak join, nanti modelnya rusak.
seolah-olah baloknya nggak numpuk di kolom gitu. Jadi intinya dalam memodelkan ini yang paling penting adalah harus nempel ke antara garis satu sama garis yang lainnya. Gitu mungkin ya. Oke. Oke, terus ini kan atasnya cuma dak beton aja ya. Anggap aja dak beton aja dulu, cepet. Nah, udah jadi kayak gini. Udah jadi nih modelnya, bentuknya kayak gini nih ya. Copy aja nih sekali ke atasnya. Oh, ini ada yang buat balok ini. Apa namanya? Tangga belum tadi. Ini tadi. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini nggak ketemu kan? Nah, kalau nggak ketemu itu kolomnya harus digeser salah satu yang secara arsitektural nggak ngaruh-ngaruh banget lah. Saya geser kolom yang di dinding. Saya geser. Karena kalau nggak apa namanya, nggak ketemu kolom nanti susah. Seolah-olah baloknya kepelintir, kena torsi. Terus ini dak beton atasnya. Kopikan aja. Sini. Bedanya adalah tadi ini di sini udah nggak perlu kolom tangga menurut saya di sini. Jadi kita hapus aja. Nah, udah jadi balkon ini nih, paling ini balkon harusnya ada lantai atasnya. Oh ya, ada lantai di atasnya lebih lebar. Tapi yang ini. Nah, kayak gini nih. Misalnya kayak gini kan nggak ketemu nih. Nanti ini baloknya di sub 2000 akan kepelintir nih yang tengah ini. Jadi makanya ini disesuaikan aja. Nanti apa namanya, secara struktural yang penting modelnya benar. Nanti di lapangannya ini partnya bisa kita lebarin, offset daripada apa namanya, offset dari baloknya itu bisa. Terus ini kita bikin balkonnya dulu. Kadang-kadang arsitek kan apa namanya, nggak melihat. Yang penting di situ ada kolom per jarak berapa, tapi nggak dilihat gridnya ketemu atau enggak. Ya nggak apa-apa, dia emang concernnya bukan di situ. Jadi kayak gini. Berikutnya yang harus dilakukan adalah file model 3D ini kita save DWG dulu, save as DWG dulu biar nggak hilang. Ini kita save DWG dulu ya, save DWG. Habis save DWG, kita save DXF. Save as, drawing. Cuman pas di sini kita ganti DXF. Terserah DXF yang berapa aja. 2007. Portal 1 DXF. Save. Ya kan? Ingat ya, tadi apa namanya, layer yang dipakai untuk memodelkan adalah layer ini, model strukturnya. Dan satuan pada saat kita menggambar model adalah milimeter. Oke, berikutnya kita masuk ke sub 2000-nya. Kita masuk ke sub 2000-nya. Nah, ini kita buka file, open, import, kita pilih import.
Import, kita pilih AutoCAD DXF. Di sini nggak ada SKP, makanya yang bisa diimport dalam model adalah pertama S2K, text filenya SAP 2000 itu bisa, Revit itu bisa, DXF itu bisa, IFC. IFC itu information file, apa sih namanya, kayak yang kalau BIM Revit nge-export ke IFC itu bisa, STAT juga bisa. Kita pilih DXF, terus kita pilih apa namanya yang tadi. Nah, portal 1 kita pilih open. Tadi up direction-nya sama dengan apa? Sama dengan Z. Nah, ini satuan yang paling penting. Tadi kita pas memodelkan satuannya adalah milimeter. Cari pilih aja yang satuan panjangnya milimeter, karena tadi kita tidak memasukkan satuan berat atau satuan suhu. Jadi saya pilih Newton milimeter. Oke. Kok cannot open? Waduh. Salah di import DXF. Cannot open. Kenapa ya? File save. Ada yang tahu kenapa? Sebagai file rekaman latihan, ntar saya upload di grup, di page ya. Di save as CAD-nya bang, pakai 2000 DXF. Oke, kita coba. Drawing. Pakainya 2000 DXF. Oke. 2000. Save. Terus dulu deh. Kali aja ngaruh. Terus buka SAP. Ini yang share apa? SAP 2000 ya? SAP 2000 file import DXF V2000 open, satuannya Newton milimeter. Mau dia mungkin ngaruh ya,